Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi piutang. Pengertian sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang adalah kesatuan yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang digunakan dalam perusahaan untuk menangani pemberian piutang yang berasal dari penjualan kredit. Piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Pengertian piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain menerima sejumlah kas barang atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu. Definisi piutang: uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seseorang. Utang piutang: uang yang dipinjam dan dari orang lain yang dipinjamkan kepada orang lain. Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama setahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Jenis piutang: piutang usaha atau akun receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 3-60 hari secara umum. Jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kedua, wesel atau tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang wesel. Tagih biasanya memiliki waktu lebih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa tersebut dengan piutang dagang. Piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dengan contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklarifikasi dan dilaporkan sebagai bagian cara terpisah di neraca. Ciri-ciri piutang. Secara umum, ada 3 ciri utama atas sesuatu yang disebut sebagai piutang, yaitu adanya nilai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, dan adanya bunga yang diberlakukan. Poin yang pertama, nilai jatuh tempo. Poin yang kedua, tanggal jatuh tempo. Dan poin yang ketiga, bunga yang berlaku. Dokumen yang digunakan: surat order pengiriman dan tampilan. Surat order pengiriman ini memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dokumen serta tebusannya. Faktur dan tebusannya. Faktur penjualan dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan, di mana jumlah faktur yang dikirim tergantung dari permintaan pelanggan. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Bukti memorial. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi. PT Sumber Sehat Semarang mempunyai bagian-bagian yang terkait sehingga membentuk suatu sistem yang akan menyebabkan piutang antara lain: distribusi, A. pencabutan sumbangan, yang pertama keuangan, B. penagihan rekening tunggakan, yang kedua pembukuan, C. daftar hutang yang masih harus dibayar, D. piutang langganan. Jaringan prosedur. A. Order dari pelanggan diotorisasi oleh subsistem penjualan. B. Persetujuan kredit diberikan oleh subsistem kredit. C. Penetapan syarat pembayaran. D. Pengiriman barang
cara. E. Terjadinya piutang diotorisasi oleh subsistem penagihan dengan membutuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Pengendalian intern. A. Fungsi penjualan. Fungsi penjualan salesman spare part tidak mempunyai wewenang dalam mengotorisasi dokumen apapun. B. Fungsi kredit. Fungsi kredit berwenang memberikan otorisasi pada SO atau sales order sebagai bukti pemberian kredit telah disetujui. D. Fungsi gudang. Fungsi gudang tidak berwenang dalam mengotorisasi